Bus malam itu seharusnya sudah hampir kosong. Jam menunjukkan 01,3 dini hari. Dan bus yang kutumpangi sedang melaju melewati jalan antar kota yang gelap dan sepi. Namaku Bima. Waktu itu aku pulang kerja dari kota dan memilih naik bus terakhir menuju kampungku. Di dalam bus hanya ada beberapa penumpang. Seorang ibu yang tertidur di kursi depan, dua orang pemuda di belakang, dan aku duduk sendirian di dekat jendela. Lampu bus redup, hanya cukup untuk melihat lorong kursi. Perjalanan terasa sangat sunyi, sampai bus berhenti di sebuah halte kecil di tengah jalan. Aneh, karena biasanya bus tidak pernah berhenti di tempat itu. Aku melihat keluar jendela. Halte itu sangat gelap. Tidak ada rumah, tidak ada warung. Hanya lampu jalan yang berkedip pelan. Lalu dari kegelapan, seseorang berjalan mendekat. Seorang perempuan. Dia memakai gaun putih panjang dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dia naik ke dalam bus tanpa berkata apa-apa. Anehnya, sopir tidak meminta tiket. Perempuan itu berjalan pelan, melewati kersi-kersi penumpang. Langkahnya sangat pelan. Satu persatu, kursi dilewati. Sampai akhirnya, dia duduk di kursi tepat di depanku. Aku bisa melihat punggungnya. Rambutnya panjang dan sedikit basah. Seperti habis kehujanan. Bus kembali berjalan. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus terasa jauh lebih dingin. Ibu yang tadi tertidur tiba-tiba terbangun dan melihat ke arah perempuan itu dengan wajah bingung. Aku mencoba melihat wajah perempuan itu melalui pantulan kaca jendela, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya rambut panjang yang menutupi. Lalu, tiba-tiba perempuan itu berbicara. Suaranya sangat pelan. "Mas, bus ini lewat jalan lama ya?" Aku sedikit kaget karena dia berbicara kepadaku. "Ya, lewat jalan lama?" jawabku. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata lagi, "Dulu, saya meninggal di jalan itu." Tubuhku langsung kaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik kemudian, bus tiba-tiba mengerem. Sopir terlihat panik. Bus berhenti di pinggir jalan. Aku menoleh ke depan, tapi saat aku kembali melihat kursi di depanku, perempuan itu sudah tidak ada. Kursinya kosong. Padahal tidak ada suara langkah, tidak ada pintu yang terbuka. Aku melihat sekeliling. Penumpang lain juga terlihat bingung. Ibu di depan bahkan bertanya kepada sopir, "Pak, tadi perempuan yang duduk di sana turun di mana?" Sopir itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap kaca depan dengan wajah pucat. Lalu berkata pelan, "Di halte tadi tidak ada yang naik." Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi naik bus terakhir karena aku sadar sesuatu. Halte tempat perempuan itu naik adalah tempat kecelakaan bus besar yang terjadi beberapa tahun lalu.